Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Sejati pada hari ini? Saya berharap Sobat Sejati semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Perkenalkan, saya Wahyudi akan memandu kegiatan pada pagi hari ini, bincang santai bersama Dr. Nasir Zubaidi, konsultan sport medicine, dengan tema olahraga aman dan menyehatkan. Untuk mengetahui kegiatan olahraga yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah kesehatan apa belum, pada kesempatan hari ini di samping saya sudah ada narasumber Dr. Muhammad Nasir Zubaidi, konsultan sport medicine, yang akan mengulas dan membahas tentang hal tersebut. Sudah hadir di tengah kita Dr. Nasir. Selamat pagi Mas Wahyudi. Alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol santai tentang olahraga yang aman dan menyehatkan, dokter. Iya. Barangkali sebelumnya beliau adalah dokter di rumah sakit kami. Beliau konsultan sport medicine yang akan bersama kita pada kesempatan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, dokter, terkait dengan olahraga yang aman dan menyehatkan. Iya. Dokter. Terima kasih Mas Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di masa pandemi sekarang ini, kalau kita lihat masyarakat ini sudah antusias banget untuk olahraga. Apa mungkin karena waktunya yang longgar ya, karena WFH dan sebagainya, maka waktu yang longgar itu bagus dimanfaatkan untuk olahraga. Tetapi kadang-kadang banyak kita dapatkan teman-teman kita yang dia mengalami cedera olahraga. Cedera olahraga mungkin karena terlalu ekstrim olahraganya, atau bisa karena tidak sesuai usia ya. Akhirnya olahraga ini membahayakan, bahkan ya ada teman saya yang sampai meninggal karena sangat getolnya untuk berolahraga. Maka penting bagi diri kita untuk mengulas olahraga yang benar, yang baik, dan teratur, yang seperti apa dan terukur, supaya kita aman ketika kita menjalani olahraga tadi. Jangan sampai kita pengen sehat tapi malah cedera gara-gara salah prosedurnya. Itu mungkin Mas Wahyudi. Jadi kira-kira apa, dokter, yang perlu dipersiapkan sebelumnya supaya aman dan menyehatkan dan bermanfaat buat tubuh kita, dokter? Pertama, kita harus tentukan dulu kita ini olahraga maunya apa ya. Kita mau sehat saja, atau kita mau bentuk tubuh kita supaya atletis, atau kita ya hanya fun-fun saja, senang-senang saja. Contohnya begini, kalau kita pengen olahraganya yang menyehatkan itu, yang menyehatkan apa? Oh, kita mungkin punya penyakit jantung, berarti kita olahraga yang nanti banyak mengurangi menyehatkan di jantungnya, tidak membahayakan jantungnya. Atau ada juga orang yang aku pengen olahraga karena kegemukan, maka dia harus diprogram olahraganya sesuai dengan keinginan dia tadi. Oh, pengen agak kurus begitu. Atau pengen olahraga menguruskan perut yang buncit saja, itu bisa. Jadi fokusnya ke perut yang buncit, nanti ada olahraga untuk mengecilkan perut buncit. Ada pengen olahraga kumpul sama teman-teman, ya banyak sekarang begitu. Sepedaan macam-macam, sepedaannya setengah jam, nyotonya 2 jam gitu. Karena memang tujuannya untuk itu. Makanya olahraga ini tergantung kita masing-masing, tidak boleh ikut-ikutan ya. Enggak bos, pokoknya pit-pitan ya pit-pitan, renang ya renang, lari-lari enggak begitu. Artinya kita tahu ini tujuan kita mau apa, ini kita harus tentukan sendiri, masing-masing orang beda-beda gitu. Jadi kadang itu olahraga yang punya tujuan, dokter. Ya. Teman-teman punya tujuan,
sampai-sampai itu menforsir Ya. tenaganya. Nah, Ya. kira-kira langkah-langkah apa yang tidak menimbulkan cedera Ya. atau tidak membahayakan Ya. bagi yang melakukan olahraga? Ya. Gimana dokter itu? Secara gampang sebetulnya kita harus paham tentang nadi, tentang apa itu heart rate, tentang denyut nadi ya. Jadi kalau rumus untuk mengukur denyut nadi itu 220 dikurangi usia. Misalkan saya usia 45. Berarti 220 dikurangi usia, maka nadi yang maksimal itu 220 dikurangi 45 berarti 175. 100%-nya nadi kekuatan jantung kita itu 175 seusia saya ya. Maka seusia saya ini kalau nadinya sampai di atas itu sudah zona merah. Itu sangat berbahaya. Ini kejadian sama teman saya yang dia itu maniak banget olahraga. Dari Garmin-nya itu ketahuan dia itu sudah di zona merah, hanya meninggal ketika dia sedang olahraga. Itu kejadian itu teman-teman satu angkatan saya. Lah, maka kita harus mengukur dulu ya. Kalau sekarang kan banyak aplikasi jam digital yang mengukur nadi ya. Cuma kita enggak harus begitu. Bisa kita ngukurnya itu kita ngos-ngosan ya toh. Atau kita sudah mulai menggeh-menggeh itu sudah mulai zona anaerob ya. Jadi urutannya begini. Kalau zona maksimalnya, zona merahnya kan 100% tadi, itu kan 220 dikurangi nadi. Dikurangi umur ya. Nadi kita kan gitu. Lah, kita bermain aman kalau di masih 50%, di bawah 60, itu kita baru warming up, baru pemanasan itu. Jadi kita pemanasan itu ya paling nadinya masih 100, itu masih pemanasan. Yang kedua, kalau kita naik lagi untuk membakar lemak, itu di zona 60%. Nah, itu tergantung umurnya nanti. Kalau yang ketiga, kita di zona aerob. Zona aerob itu zona bernafas ini supaya melatih endurance kita, melatih jantung kita, itu sekitar 70% dari zona maksimal tadi. Sementara kalau kita sudah di fase anaerob, fase yang kita itu tidak butuh oksigen, jadi kita untuk fase itu kita harus tahan nafas, itu sudah 80%. Lah, maksimal 90% ya. Lah, setelah itu sudah zona merah. Jadi kalau sudah 90 sampai 100% dari maksimal tadi, jadi kalau saat umur 45 ya berarti sekitar 155 sampai 175 itu sudah di zona merah, itu sudah harus hati-hati ya. Itu bisa sudden death, bisa meninggal geblak karena olahraga, itu sangat berbahaya. Maka kita harus mengukur diri kita itu usia berapa. Ya kan? Jadi jangan kadang-kadang kita begini, salahnya banyak yang belajar dari Google dan macam-macam itu untuk atlet. Lah kita tuh berbeda ya. Berbeda standarnya. Iya. Lah kita tuh atlet yang sudah pensiun gitu. Harusnya begitu. Jangan sampai dulunya enggak pernah olahraga, gara-gara pandemi senang olahraga, sepedanya mahal sekalian. Kalau digantung kan ya enggak enak atau maksudnya gantung sepeda tuh ya. Maka biasanya dipakai, lah itu tidak tahu diri, kadang-kadang tidak sesuai dengan targetnya karena melebihi batas usia tadi. Maka prinsipnya 220 dikurangi umur, terus kita bermain aman di zona aerob saja, di zona kira-kira 80% maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kemampuan kita Itu. Ya. Makanya kalau sudah menggeh-menggeh itu stop. Maka kalau olahraganya sekarang yang banyak itu kan bersepeda ya, sampai tanjakan-tanjakan itu memberatkan sekali, jangan dipaksakan. Ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham, biasanya dia sudah harus stop ini begitu. Tapi kalau dia kompetisi, balapan ataupun balapan virtual itu dia tidak sadar kalau dia itu sudah fase anaerob tanpa oksigen, tahu-tahu geblak karena jantungnya sudah maksimal. Ya kadang kalau sudah keenakan itu ya. Olahraga itu sampai lupa segalanya. Ya. Jika memang terjadi segala sesuatu yang membutuhkan mengakibatkan cedera, gimana dokter itu? Ya, cederanya tergantung ya. Kalau cederanya karena sudden death karena jantung tadi ya, nanti mestinya ada penanganan untuk jantung tadi. Tapi kalau
jantung itu kan agak berat ya. Kalau ada istilah gampangnya nanti itu kan ada mona ya, ada apa itu, ada dikasih morfin, ada dikasih oksigen, ada dikasih netil apa asetil itu, sama dikasih apa aspirin ya. Cuma ini kan penanganan di rumah sakit. Kalau di apa itu di Waktu tempat kejadian iya. agak susah kalau jantung. Biasanya wassalam ya. Kita enggak bisa, ya harus kita segera bawa ke mana itu, ke rumah sakit. Paling dari mona tadi kan paling cuma oksigenasi yang kita bisa berikan. Cuma kan masa ya kita olahraga bawa tabung oksigen kan enggak mungkin ya. Jadi mending kita ngatur supaya tidak bahaya di sudden death tadi. Tapi kalau untuk yang lainnya, misalkan untuk supaya nggak cedera, tetap ada warming up, ada pemanasan. Pemanasan apa? Tergantung olahraga kita. Olahraga kita mau apa toh? Mau bersepeda. Itu otot apa yang mau kita latih? Oh, otot paha, otot apa lagi? Otot betis, otot apa lagi? Otot tangan. Nah, itu kita latih ototnya. Kita latih gerakan-gerakan yang nanti akan kita lakukan, ya toh, itu pelan-pelan saja. Sampai apa? Sampai kira-kira sedikit berkeringat, kira-kira 5 menit. Kita kalau kita olahraganya itu setengah jam, 5 menit awal itu untuk pemanasan. Nanti kita olahraga kira-kira 20 menit, 5 menit lagi untuk pendinginan. Jadi harus ada fase itu. Jangan diforsir, karena kalau diforsir nanti kita malah merusak sel kita. Harusnya sel kita itu istirahat, itu dipaksa malah rusak. Itu yang malah mempercepat penuaan kita, karena degenerasinya akan lebih cepat. Maka kita harus tahu diri, tahu usia, ya, olahraga yang tidak memberatkan kita. Itu begitu prinsipnya. Jadi kalau memang hubungannya sama jantung itu memang harus di tahu diri tadi. Tahu diri. Misalkan kita bersepeda, kadang ada keseleo-seleo sedikit, terkilir atau nyeri-nyeri, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan apa? Oh iya. Kalau untuk cedera ringan karena kita salah posisi atau salah olahraga tadi, itu ada yang namanya rise ya. Pertama rest dulu, istirahat. Jadi organ kita yang cedera, mungkin ankle kita atau kaki kita itu diistirahatkan dulu. Kemudian diimobilisasi, dikurangi pergerakannya. Kemudian dikompres dengan air dengan es atau apa itu ya, dengan es batu dibungkus dikasih pendinginan. Kemudian terakhir kalau udah aman, exercise. Jadi RICE, rest, imobilisasi, kemudian kompres dingin, kemudian exercise pelan-pelan digerakkan. Kalau itu bisa, berarti insya Allah bukan fraktur. Tapi kalau fraktur mesti nggak bisa. Jadi caranya begitu. Jadi jangan langsung bengkak dipijet ya, itu memperparah kondisi. Harusnya dipastikan dulu, istirahatkan dulu, didiamkan, terus dikompres, terus digerakkan pelan-pelan. Oh, kok iso ya? Itu berarti aman tulangnya. Tapi kalau itu nggak bisa, itu malah kemana fraktur. Tapi kalau langsung dipijet itu malah salah. Dia sedang inflamasi, malah dipijet tambah inflamasi, bisa bernanah nanti itu. Jadi mending diistirahatkan saja, jangan keburu dipijeti, jangan ya. Pijeti itu kalau capek itu dipijeti, tapi kalau cedera jangan dipijet. Iya. Jadi intinya olahraga tidak usah ngoyo, tidak usah ngoyo, tahu diri. Kita itu olahraga, bukan siksa raga. Tidak, siksa raga, iya betul. Iya. Ini mungkin ada tip khusus untuk biar kita bugar setiap hari, dokter. Iya. Kita bugar, ya. Itu kita ada 3. Kita ada olahraga, kita ada makan, dan kita ada istirahat. 3 ini harus terpenuhi. Olahraga luar biasa, ada yang bersepeda dari mana itu? Dari Semarang sampai Surabaya, itu luar biasa itu. Tapi jangan ditiru saya. Kalau seusaha kita ya, itu untuk atlet boleh lah ya. Kenapa? Itu merusak luar biasa, rusakannya luar biasa. Mungkin kena kulitnya kena sinar matahari sedemikian itu, kemudian jalurnya juga jalur istilah kita kalau itu jalur tengkorak itu. Jalur tengkorak itu maksud saya gini.
Itu kalau di ortopedi itu kan jalur tengkorak, jalur kecelakaan, sering kecelakaan. Karena kalau itu nggak ada forerunnernya itu kan sangat berbahaya. Apalagi sendirian gitu itu, waduh itu sangat membahayakan. Karena apa? Itu kesentuh gitu tuh wassalam itu. Karena itu jalurnya truk gitu. Maka kita harus hati-hati ya. Kita mau olahraga, kita bukan mau siksa raga. Nah, maka tadi kalau kita bugar itu kita olahraga itu 150 menit 1 minggu. 150 menit 1 minggu. Ya. Berarti sehari 30 menit. Jadi 30 menit ada jeda libur 2 hari 1 minggu itu. Jadi tidak harus olahraga tiap hari enggak. Tetapi 1 hari 30 menit, 1 minggu 150 menit. Ya. Misalkan kita Senin libur, Selasa, Rabu olahraga, Kamis libur, ya toh. Jumat, Sabtu, Minggu olahraga lagi. Misalkan sering puasa Senin Kamis Mas Kus gitu, Mas mesti ya udah pas puasa Senin Kamis enggak olahraga. Istirahat saja. Kenapa? Fase istirahat ini juga sepenting dengan fase olahraga. Fase olahraga juga sepenting fase makan. Jadi harus makan, olahraga, dan istirahat. Kalau olahraganya gekeng ya kan, futsalnya sampai jam 12 malam ya, tidurnya nggak ada, sudden death ini. Siap-siap janda istrinya. Dan itu sering, enggak 1, 2 toh. Banyak artis yang begitu toh, capek olahraga, capek bekerja. Dan kalau nggak salah kita punya jadwal sore itu ya. Kalau sore masih aman, tapi kalau malam jangan. Ya. Jadwal malam futsal itu sangat membahayakan. Kita sudah capek 7 jam, 8 jam kerja di rumah sakit, terus nanti malah wah ini kan buat kontak dengan teman-teman. Iya, tapi itu di malam itu saatnya tidur. Harus tidur. Kecuali kalau tadi belum kalau mau olahraga ya tadi tidur dulu, bukan kerja. Kalau habis kerja kita istirahat, bukan olahraga itu. Kalau kita habis kerja kok olahraga itu mesti salah. Ya, itu begitu. Jadi 30 menit tiap hari, kemudian 150 menit 1 minggu. Tetapi olahraga yang berdampak, terukur dan berdampak. Kalau cuma olahraganya jalan-jalan, aku sudah olahraga, sudah naik tangga sampai melatih 4 lantai, itu kan udah berapa kali itu udah olahraga, itu belum. Kenapa? Itu kalau di heart rate, dihitung nadinya, paling nggak sampai 100. Jadi itu pemanasan pun belum. Jadi kalau kita itu mau mengatakan kita sudah olahraga, kita heart rate kita itu minimal tadi 70 sampai 80% dari maksimalnya. Tergantung 220 dikurangi umur tadi. Lah itu sudah kita akan berkeringat, sudah mulai ngos-ngosan, itu namanya baru olahraga. Tapi kalau aktivitas biasa, jalan rumahnya luas ke halaman gitu itu belum olahraga. Itu cuma pemanasan pun belum. Pemanasan itu kira-kira 50 sampai 60%. Nah, itu gitu. Jadi harus ada terukurnya. Ya, itu begitu. Jadi menarik sekali tema kita pada kesempatan hari ini. Olahraga aman dan menyehatkan. Tapi mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan. Insya Allah ya. Siap. Yakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sejati yang ingin diutarakan. Tapi yang jelas olahraga yang pertama tidak usah ngoyo, dokter. Tidak usah ngoyo. Tidak usah ngoyo. Yang kedua tahu waktu. Waktunya makan, makan. Ya. Waktunya istirahat. Ya. Jangan sampai tertukar itu. Jadi itu bincang santai bersama Dr. Nasir, spesialis ortopedi konsultan sport medicine pada hari ini. Lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.